Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 9 semua. Kita ketemu lagi di pembelajaran kelas 9 ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang kemagnetan. Kau pernah nggak coba melihat gambar ini? Ya, ini adalah sebuah elektromagnet. Biasanya digunakan untuk mengangkat besi tua dan memisahkan sampah-sampah besi dari sampah-sampah yang lain. Nah, peralatan ini bisa kita temukan di pabrik-pabrik baja untuk mengangkat produk-produk baja yang berat dan tidak mungkin menggunakan tenaga manusia. Nah, pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan elektromagnet, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara pembuatannya? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Tidak ada yang tahu secara pasti tanggal atau tahun ditemukannya magnet, tapi penemuan magnet itu dikaitkan dengan seorang anak penggembala bernama Magnus yang berasal dari kota Magnesia, Asia Kecil Yunani. Nah, ketika dia menggembala, Magnus ini suka membawa tongkat kayu yang dilengkapi dengan alas besi. Nah, suatu hari, ketika dia sedang menjelajahi Gunung Ida, dia meletakkan tongkatnya pada sebuah batu yang kehitaman. Nah, alas besinya itu menempel pada batu tersebut. Dia jadi ketakutan. Dia berpikir bahwa ternyata ada arwah berada di bawah batu tersebut yang mencoba untuk menahan tongkat kayunya. Ternyata batu kehitaman itu adalah biji besi yang disebut dengan magnetit. Nah, magnetit itu gambar kayak gini nih anak-anak ya. Nah, magnetit ini adalah satu-satunya magnet alam yang diketahui oleh manusia. Selain magnet alam, kita juga punya yang namanya magnet buatan loh. Magnet buatan tuh kayak gimana ya? Nah, ini gambar dari magnet buatan. Ada magnet batang, silinder, ada magnet bentuk U, magnet jarum, ada bentuk bel, dan berbagai macam magnet-magnet buatan lainnya. Nah, sekarang pertama yang akan kita pelajari adalah sifat magnet. Magnetit yang gambar tadi, yang batu hitam itu adalah magnet yang ada pertama kali di dunia. Magnetit ini juga disebut sebagai magnet alam. Nah, dia ini punya dua sifat penting. Kalau kamu lihat gambar pertama, ternyata magnetit ini dapat menarik potongan-potongan kecil besi ke arahnya. Nah, sifat ini disebut dengan sifat tarik-menarik ya. Jadi magnetit ini atau magnet alam diikat dengan tali, ternyata paku-paku kecil menempel pada magnet alam tersebut. Nah, ini namanya sifat tarik-menarik anak-anak ya. Nah, sifat yang kedua, ternyata magnetit ini ketika digantung dengan tali ya, kepalanya selalu menuju utara dan bagian yang satunya lagi selalu menuju ke arah selatan. Jadi jarum ini selalu menuju ke arah utara dan selatan anak-anak. Nah, ternyata inilah dua sifat magnet alam. Nah, kalau kita lihat gambar yang ini adalah contoh dari magnet buatan ya, yaitu magnet batang. Yang kalau dilihat ternyata magnet itu kekuatannya ada di ujung-ujungnya anak-anak. Ujung utara dan ujung selatan. Nah, itu kekuatan magnet itu ada di bagian ujung-ujungnya. Nah, yang jadi pertanyaan, benda-benda yang magnetit itu kayak gimana sih? Dan benda-benda yang non-magnetit itu yang kayak gimana sih? Nah, ternyata kalau benda-benda yang punya sifat magnet, itu ternyata contohnya misalnya besi, kobalt, nikel, baja, atau paduan-paduannya. Nah, inilah benda-benda yang dapat ditarik secara kuat oleh magnet. Jadi kalau ada magnet, mereka bakal ketarik nih, ya. Atau bisa dibuat menjadi magnet buatan anak-anak. Ya, nah kalau benda-benda yang non magnetik, maka contohnya adalah batu, tembikar, gelas, kayu, kertas, kuningan, dan teman-temannya. Yang ketika benda-benda ini ditarik oleh magnet, mereka nggak bakal ketarik, gitu ya. Jadi nggak ada respon apa-apa ketika didekatkan sama magnet, gitu. Makanya disebut dengan non magnetik, oke? Nah, sekarang kita akan pelajari tentang kutub-kutub magnet. Ujung-ujung sebuah magnet itu di mana sebagian besar kekuatan magnet. Nah, itulah yang disebut dengan kutub-kutub magnet anak-anak. Kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara ini adalah ujung dari sebuah magnet yang digantung bebas dan menunjuk ke arah kutub utara geografis. Begitupun dengan kutub selatan, ujung dari sebuah magnet yang digantung bebas dan menunjuk ke arah kutub selatan geografis ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar, ini kita sedang membuat sebuah percobaan. Kita menggantung dua buah magnet dengan seutas benang tebal dengan bantuan selotip untuk menunjuk ke arah utara dan selatan. Nah, sekarang gambar pertama itu magnet didekatkan ke ujung yang bagian utara.
Nah, kalau yang gambar kedua itu dekatkan ujung magnet selatan dengan ujung magnet selatan. Apa yang terjadi? Ternyata magnetnya saling menjauhi anak-anak. Jadi kalau utara sama utara ketemu, mereka bakal saling menjauh. Selatan-selatan saling ketemu, mereka bakal saling menjauh, bakal saling tolak-menolak. Gitu ya. Tapi coba gambar berikutnya. Nah, kalau kita lihat gambar berikutnya, nah ini yang didekatkan beda. Selatan didekatkan dengan yang kutub yang utara. Kalau gambar yang keempat, kutub utara didekatkan dengan yang selatan. Nah, ketika didekatkan ternyata mereka saling tarik-menarik. Nah, bagaimana kesimpulannya? Ternyata dua kutub yang sejenis ketika didekatkan itu saling tolak-menolak. Tapi ketika dua kutub yang berbeda, utara dan selatan atau selatan dan utara, ketika didekatkan ternyata saling tarik-menarik. Berarti yang sejenis itu tolak-menolak, yang beda jenis berarti saling tarik-menarik ya. Nah, itu adalah kesimpulan dari gambar-gambar ini. Nah, pembahasan berikutnya ini tentang membuat sifat kemagnetan. Selain dengan cara digosok, magnet ini sebenarnya bisa dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik dan dengan cara induksi. Jadi ini gambar yang paling kiri dengan cara mengalirkan arus, gambar kedua dengan cara induksi. Nah, sekarang kita coba cek satu-satu ya. Pertama yang paling kiri, sebuah paku besi ini dililit dengan kawat berarus listrik. Ya, ada baterai dihubungkan dengan kabel, lalu pakunya dililit. Nah, sehingga paku besi ini menjadi magnet selama ada arus listrik atau selama besi ini dalam sebuah medan magnet. Nah, magnet yang diperoleh dengan cara mengalirkan arus listrik ini disebut dengan elektromagnet. Jadi ini paku dililitkan dengan kabel, dipasang baterai, itu kan nanti mengalir tuh arus listriknya. Nah, nanti si paku ini akan mengalami yang namanya elektromagnet. Gitu ya, dia akan mengalami sifat kemagnetan. Nah, kalau gambar yang paling kanan ini dengan cara induksi. Coba dilihat gambar A. Ini batang AB, ini awalnya dia tidak menarik paku-paku kecil yang ada di bawahnya. Tapi ketika ada magnet US diletakkan di atas besi AB ini, ternyata magnet US ini menginduksi besi AB sehingga menjadi magnet dengan A sebagai kutub utara dan B sebagai kutub selatan. Nah, jika magnet US dijauhkan dari magnet induksi atau dari besi AB, maka besi AB ini bakal kembali netral, nggak bakal bisa menarik paku-paku kecil tadi. Tapi ketika magnet US ini didekatkan lagi ke batang AB, maka si paku-paku ini bakal ketarik. Nah, itu teknik membuat sifat kemagnetan dengan cara induksi ya. Gitu, didekatkan berarti. Nah, ini membuat sifat kemagnetan. Sekarang bagaimana ya menghilangkan sifat kemagnetan? Nah, kalau cara membuat kemagnetan dengan dua cara di atas, maka untuk menghilangkan sifat kemagnetan ini dengan cara dipukul. Selain dipukul, ternyata sifat kemagnetan juga dapat dihilangkan dengan cara dipanaskan atau dimasukkan ke dalam kumparan berarus listrik AC. Nah, coba gambar pertama. Gambar yang pertama paling kiri ini menghilangkan sifat kemagnetan dengan cara dipanasin. Jadi di magnet kalau dipanasin, itu sifat kemagnetannya hilang. Gitu ya. Kemudian yang paling kanan ini menghilangkan sifat kemagnetan dengan cara dimasukkan ke dalam kumparan berarus listrik AC. Ya, bolak-balik. Jadi ketika dimasukin arus listrik bolak-balik, sifat kemagnetannya langsung hilang. Gitu ya. Nah, pembahasan berikutnya adalah tentang garis-garis gaya magnet. Kalau kamu lihat gambar ini, ya, ada magnet dikelilingi dengan panah-panah dan titik-titik kecil. Apa sih itu ya? Nah, magnet itu kan dia punya sifat kemagnetan, betul? Daerah di sekitar magnet itu di mana masih mendapat pengaruh gaya magnet ini disebut dengan medan magnet. Jadi misal nih, magnet kita taruh di meja, kemudian kita taruh paku di dekatnya dia. Ketika paku itu masih ketarik dengan si magnet, berarti si paku itu masih berada di dalam medan magnet. Medan itu maksudnya daerah ya. Tapi ketika pakunya dijauhkan, agak dijauhin, tapi pakunya nggak ketarik, berarti si paku itu sudah berada di luar medan magnet. Paham ya? Nah, tapi yang garis-garis itu apa ya? Jadi alur-alur serbuk besi yang berbentuk pola melengkung seperti gambar dalam medan magnet itu, nah inilah yang disebut dengan garis-garis gaya magnet. Jika kita amati dengan cermat alur-alur serbuk besi ini, maka kita akan menemukan bahwa garis-garis gaya magnet ini terkonsentrasi di dekat kutub-kutub magnet ya. Nah, dari utara
menuju ke selatan. Gitu, dari utara keluar panahnya, masuk ke selatan, selalu seperti itu ya. Nah, gambar ini adalah garis-garis gaya magnet di sekitar magnet batang. Ya, bagaimana dengan magnet yang lain? Nah, misal nih, ini berarti pada magnet bentuk U. Nah, berarti seperti ini gambarnya ya. Pokoknya selalu garis-garis gaya magnet itu bergerak dari utara menuju selatan. Keluar dari utara panahnya masuk ke selatan ya. Terus selalu seperti itu, oke? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir kita, yaitu tentang medan magnet di sekitar penghantar berarus. Pertama, kalau kamu lihat gambar, ini adalah medan magnet di sekitar penghantar yang lurus. Nah, coba deh kamu bayangkan, kamu sedang memegang penghantar yang seperti pada gambar dengan telapak tangan kanan kamu. Nah, sedemikian rupa sampai ibu jari tangan kamu menunjukkan arah arus listrik, maka arah melingkar keempat jari tangan kamu menunjukkan arah garis-garis gaya magnet. Kalau kamu lihat gambar, arah ibu jari kamu ke kanan, betul? Maka itulah arah arus. Jadi arah arus itu kita samakan dengan arah ibu jari. Oke? Kedua, ketika kita memegang penghantar, keempat jari kita arahnya ke bawah ya. Nah, itulah arah medan magnet. Jadi medan magnetnya panahnya ke bawah tuh, ke bawah terus muter gitu ya. Paham nggak maksudnya? Kalau nggak paham bisa tanya di kolom komentar ya. Nah, gambar kedua, nah ini adalah medan magnet di sekitar penghantar yang melingkar. Kalau tadi penghantar yang lurus, nah ini penghantar yang melingkar ya. Nah, kalau kamu bingung gambar yang kiri, kita gampangnya gambar yang kanan aja. Prosesnya sama, pakai kaidah tangan kanan ya. Caranya begitu digambar ya. Ingat, jempol berarti menunjukkan arah arus tuh. Makanya yang paling bawah arah arusnya ke atas kan, karena jempol kita arahnya ke atas anak-anak ya. Kemudian keempat jari kita arahnya ke kanan, maka si panahnya muternya ke kanan gitu ya. Nah, yang sebelah kiri lingkaran, kenapa panahnya ke kiri? Karena kan ini lingkaran muter ya, karena muter jadi ngikutin gitu ya. Nah, yang terakhir, medan magnet di sekitar penghantar panjang atau solenoida. Solenoida itu adalah kawat yang dililit pada penghantar lurus ya. Kalau kamu lihat gambar B, nah seperti itu. Jempolnya ke kiri, maka arah sorry. Kalau untuk solenoida, ini arah arusnya itu adalah keempat jari kita. Ya, jadi ketika keempat jari kita itu arahnya ke atas, maka arah arusnya juga ikutan ke atas. Gitu, ke atas, melilit, ke atas, melilit, sampai ke bagian ujung utara, akhirnya panahnya ke bawah. Gitu ya. Nah, itulah video kita tentang pengenalan medan magnet. Next, masih tentang medan magnet ya. Tadi kita sudah belajar apa aja? Tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat magnet, kemudian benda-benda magnetik dan non-magnetik, kemudian kutub-kutub magnet, cara membuat sifat magnet, cara menghilangkan sifat magnet, medan magnet dan garis-garis gaya magnet, dan terakhir tadi kita sudah belajar tentang medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik. Semoga teman-teman paham semua ya untuk materi kemagnetan ini. Walau agak berat materinya, walaupun belajar online, semoga tetap bisa memahami ya. Kalau ada yang belum paham, boleh tanya di kolom komentar, oke? Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya, biar kalau ada video-video pembelajaran terbaru, kamu bisa update lagi, oke? Nah, sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.